dari 4 berkeluarga, sepasang ayah dan ibu, serta kakakku yang kini sudah bekerja. Dengan kondisi ayah yang sakit-sakitan dan kakakku sebagai satu-satunya tulang punggung keluarga, aku dituntut oleh ibuku untuk langsung bekerja membantu ekonomi keluarga setelah aku lulus dari SMA. Padahal itu bukan hal yang aku inginkan. Makasih ya, Bu. Iya. Bu, Fafa pamit sekolah dulu ya. Iya, Nak. Bapak sekarang sudah tua. Kamu sekolah yang bener ya. Iya, Pak, siap. Kamu nanti langsung pulang habis sekolah, jangan keluyuran. Iya, Bu. Pak, Bu, sekarang ya aku mau pamit berangkat kerja. Ya, Le. Selang beberapa hari, ayah yang telah menderita karena penyakitnya selama beberapa tahun terakhir ini, pada akhirnya tidak bisa melawan penyakitnya dan meninggal dunia. Seluruh keluarganya berduka akan kehilangan sosok sang ayah. Sekarang bapakmu sudah nggak ada, kita harus realistis. Aku bakal kerja, Bu, tapi ya gitu nggak bakal cukup buat semuanya. Fafa, setelah lulus, kamu kerja ya, bantu masmu. Fafa pengen kuliah, Bu, karena bisa masuk PTN. Kuliah itu butuh biaya, kita bukan orang mampu. Bu, kalau Fafa dapat beasiswa, boleh nggak nyoba PTN? Ibu takut kamu kecewa. Kalau Fafa tidak mencoba, nanti Fafa akan menyesal seumur hidup, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Ada apa? Kok kamu terlihat memikul beban berat sekali? Saya pengen kuliah, Bu, tapi keluarga saya tidak mendukung. Jadi gini, kalau masalah biaya,
Kuliah itu bisa lewat jalur beasiswa KIP kuliah. Kamu bisa coba itu karena saya yakin nilaimu bagus banget dan kamu bisa lolos di beasiswa itu. Kamu coba dulu ya, aku yakin nilaimu bagus. Ya. Kakak, ada apa? Kok kamu dari tadi diem terus? Orang tua aku nggak setuju kalau aku lanjut kuliah, aku disuruh kerja. Padahal kan itu kan impian kamu dari sejak dulu. Iya, aku takut kalau aku cuman sampai saat ini doang. Apa? Jangan nyerah ya, kita perjuangin dulu. PTN, kamu mending kerja aja deh. Anak kedua tahu diri dong. Aku kan cuman mau nyoba. Aku kasih tahu ya, mimpi jangan terlalu tinggi, nanti jatuh sakit. Aku bantu kamu belajar. Ayo kita kejar bareng. Iya, terima kasih ya, Del. Kamu dibilangin ngeyel banget sih. Masih ngejar mimpi. Dunia nggak seindah drama, Fa. Setidaknya aku berani mencoba. Fafa, kamu keterima di PTN impian kamu lewat jalur beasiswa kuliah. Beneran, Bu? Benar. Selamat ya. Makasih ya, Bu. Ibu, aku lulus PTN. Maafin ibu salah meragukanmu. Makasih ya, Bu, udah ngizinin Fafa berjuang. Waktu terus berjalan. Hari demi hari yang dulu terasa berat, perlahan mulai berubah menjadi harapan. Fafa akhirnya berangkat kuliah. Dengan langkah sederhana, membawa tas yang tak mahal, tapi berisi mimpi yang besar. Hari-hari pertama tidak mudah. Ia harus belajar lebih keras dari yang lain. Kadang pulang malam karena organisasi. Kadang ia juga harus menahan lapar demi menghemat uang. Namun, Fafa tidak pernah lupa. Perjuangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk ibu dan kakaknya di rumah. Adele tetap menjadi teman yang setia, selalu memberi semangat saat Fafa mulai lelah. Dan Bu Rina tetap menjadi orang yang percaya pada Fafa, bahkan saat Fafa sendiri hampir kehilangan keyakinan. Tahun demi tahun berlalu, Fafa terus bertahan dan terus berusaha. Pada akhirnya, ia lulus dari kampus impiannya. Bukan hanya sekedar lulus, tapi ia lulus dengan membawa prestasi gemilang. Tak lama setelah itu, Fafa juga diterima kerja di perusahaan besar. Ia mulai membantu ibunya membayar kebutuhan rumah dan membuat hidup mereka perlahan berubah. Rumah sederhana yang dulu penuh kesedihan, kini dipenuhi tawa dan rasa syukur. Ibunya tidak lagi khawatir soal biaya hidup. Bahkan Fahri juga semakin tenang karena tidak lagi menanggung semuanya sendirian. Mereka kini berjalan bersama sebagai keluarga yang kuat. Dan suatu hari, Fafa berdiri di depan ibunya dan berkata pelan, Bu, sekarang ibu nggak perlu takut lagi. Fafa sudah sampai. Ibunya hanya bisa menangis. Bukan karena sedih, tapi karena bangga. Karena ternyata anak kedua yang dulu diremehkan, anak kedua yang dianggap hanya pelengkap, justru menjadi harapan besar bagi keluarga itu. Sementara itu, Clara yang dulu sering mengejek dan meremehkan, akhirnya melihat sendiri bagaimana Fafa membuktikan semuanya. Clara sadar bahwa mimpi tidak pernah salah. Yang salah adalah orang-orang yang menertawakan mimpi orang lain. Fafa membuktikan bahwa keadaan tidak menentukan masa depan. Kesulitan bukan alasan untuk menyerah, dan kehilangan bukan akhir dari segalanya. Karena terkadang, orang yang paling sering jatuh adalah orang yang paling kuat untuk bangkit. Dan malam itu, rumah yang kini jauh lebih hangat, Fafa menatap langit, mengingat bapaknya seolah berkata dalam hati, Pak, Fafa berhasil. dan disitulah kisah ini berakhir. Bukan sebagai cerita tentang kesedihan, tapi sebagai bukti bahwa perjuangan tidak pernah mengkhianati hasil. Karena menjadi anak kedua
bukan berarti hidup harus selalu berada di belakang. Kadang, justru dari posisi yang paling diremehkan, lahir seseorang yang paling mampu membanggakan.